Hai teman-teman pencinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, baik lagi bersama saya di channel ini guys. Dan kali ini guys kita mau bahas dua raket. Langsung kita nanti komparasi atau kita bandingkan keduanya dari desainnya, coloringnya, ketahanan catnya, dan juga feel pemakaiannya guys. Saya pilih dua raket ini untuk langsung dijadikan satu video review karena memang feelnya nyaris mirip, hanya ada perbedaan di beberapa feel pemakaian. Yang pertama adalah raketnya Flag Power yang Airspeed 12 dan kemudian ada raketnya Posgi yang series Cyber. Dan dua raket ini tuh sebetulnya feel pemakaiannya nyaris mirip. Hanya saja sedikit terasa yang berbeda. Yang dominan kerasa bedanya itu ada di stiffness raketnya dan balance point yang dirasa ketika mukul-mukul shuttlecock dalam smash ataupun defense guys. Jadi jangan skip videonya, tonton sampai habis biar teman-teman nggak ketinggalan informasi satupun tentang raket-raket yang menurut saya ini raket yang sangat worth it banget guys. Oke guys, dan sekarang kita masuk di coloring raketnya. Jadi sebetulnya dua raket ini coloringnya khasnya nyaris sama sih. Antara karakter warna atau coloring atau catnya itu mungkin agak yang membedain di bagian bercak-bercak kecil yang agak membedakan di Flag Power ini guys. Tapi secara keseluruhan kalau dilihat dari jauh begini, agak jauh begini ya guys ya, pandangan setengah meter atau 1 meter ini, dia kerasa sama sih, kayak semi doff ya, mendekati doff gitu, nggak mengkilat banget dan kerasa solid. Dan kemudian kalau kita lihat dari ketahanannya pun sama, ini termasuk kategori raket yang catnya tahan. Karena di sini di pinggir-pinggir itu saya hanya melihat lecet-lecet sedikit karena ngambil shuttlecock di lantai guys. Nggak ada yang pecah-pecah atau retak-retak kayak beberapa raket Yonex. Kadang Yonex made in Jepang, kayak saya dulu yang Nanore 7000 itu 1 jutaan, tapi ketika tabrakan atau ngambil di lantai itu catnya pecah. Dan ini bukan yang model karakter cat kayak gitu guys. Ini lebih kayak lining yang lebih tahan catnya ketika tabrakan atau ngambil shuttlecock di lantai semen guys. Dan secara keseluruhan ya dua desain ini termasuk punya karakter masing-masing guys. Jadi kayak nggak ngikutin karakter khas raket-raket di brand terkenal ya. Ini raket punya ciri khas sendiri gitu loh guys. Dengan Posgi yang model-model teknologi lah ya. Ini kan kayak teknologi gitu ya. Ya kekinian. Dan juga yang Flag Power ini pun sama, dia juga model-model kekinian, tapi secara keseluruhan sih kalau dilihat modern-modernnya saya lebih suka di Posgi sebetulnya. Walaupun Flag Power ini desainnya juga nggak main-main lah, dia kayak punya tim desain sendiri ya guys ya. Oke guys, sekarang kita masuk di spesifikasi raket. Yang pertama kita mau coba bahas dulu spesifikasi raketnya Posgi yang seri Cyber ini guys. Berat raket ini adalah 82 gram dengan rentangnya di 3 gram. Jadi kita bisa dapat berat raket di 82, 83, 84, 85 guys. Jadi antara beberapa berat itu teman-teman kalau nyari raket ini bisa jadi dapat berat yang berbeda-beda guys. Kemudian tensi maksimalnya bisa sampai 36 lbs. Ini kenceng banget, lumayan banget. Kemudian balance point-nya 295 mm dan kurang lebihnya itu 5 mm. Dan dengan balance point ini bisa jadi nanti teman-teman ketika beli raket ini dapat yang head light sampai dengan balance sampai dengan head heavy. Nah, antara beberapa itu kayak untung-untungan. Jadi teman-teman kalau yang nyari raket dengan rentang produksi yang banyak kayak gini perlu langsung ditanyain ke tokonya sih. Kira-kira ini raket spesifikasinya secara detail yang mau dikirimkan ke kita atau stok yang ready itu spesifikasi yang seperti apa. Walaupun nyaris nggak semua toko mau bales itu guys. Mungkin kalau teman-teman punya kawan yang tokonya jualan raket mungkin bisa dia mengusahakan. Tapi kalau toko-toko secara umum biasanya jarang banget mau mengukur secara detail. Dari situlah kita kadang dapat raketnya ya
nggak sesuai ekspektasi kita ya guys ya. Tapi tetap walaupun nggak sesuai ekspektasi, kalau kita adaptasi terhadap raket yang kita pakai ya lama-lama juga enak. Kemudian kita masuk ke spesifikasi di raket yang flag power yang airspeed 12 guys. Ini beratnya di 5U, tapi 5U-nya ini ukuran standar Apax guys. 5U-nya di 81 gram dengan rentang beratnya hanya 2 gram. Jadi sebetulnya nanti kalau teman-teman nyari dua raket ini beratnya nyaris mirip, karena standarnya yang flag power ini 81 gram dan yang Posgy ini 82 gram. Kemudian panjangnya raket yang flag power ini 672 mm. Yang Posgy agak lebih tinggi, standar di 675, kurang lebihnya lah ya. Dan kemudian balance point-nya ada di 285 mm, yang kurang lebihnya 3 mm. Walaupun kalau saya kasih bocoran di awal ini, feel pemakaiannya nggak kerasa kayak raket headlight. Ini kan 285 mm harusnya headlight, ringan di kepala, tapi feel-nya nggak kerasa banget ringan di kepala. Itu dia guys, spesifikasi dasar dua raket ini. Yang kemudian dua raket ini itu disamakan dengan stiffness raket yang medium, yang walaupun feel-nya nanti agak beda mediumnya guys. Dan dengan spesifikasi bawaan dari dua raket ini sih sebetulnya raket ini masih sangat worth it ya, dipakai untuk pemula sampai dengan mahir guys. Karena dengan berat 4U dan balance point-nya medium serta balance point-nya balance sampai dengan head heavy balance, raket-raket model kayak gini tuh bakal bisa dipakai, atau dengan kata lain mudah digunakan, mudah dikendalikan ketimbang raket-raket yang shaftnya kaku, lebih berat dari ini 3U atau 2U guys. Apalagi 4U-nya itu kan masih di 81 atau 82 gram. Jadi ya 4U yang beratnya masih di bawah guys. Karena kalau kita pakai standarisasi Yonex, berat 4U itu kan 81 sampai dengan 85 gram guys. Walaupun kalau di sini kan tertulis 81 gramnya di 5U masian ya guys ya. Tapi intinya 81 atau 82 gram itu masih kategori raket ringan untuk dipakai banyak player dengan kualitasnya dari pemula berkembang sampai dengan mahir guys. Dan sebelum kita masuk di feel pemakaian, yuk kita lihat dulu bagaimana saya make raket flag power airspeed 12 dan Posgy Cyber saat training match bareng kawan-kawan di lapangan guys.
Dari beberapa kali saya main pakai dua raket ini guys, perbedaan feel pemakaian dua raket ini tuh hanya ada di beberapa sisi aja guys, nggak terlalu banyak perbedaannya. Tapi yang paling signifikan itu adalah shaft mediumnya, yang kedua raket ini kerasa berbeda banget. Yang Flag Power Airspeed 12 ini mediumnya tuh kerasa masih lentur guys. Ini masih lentur banget, mudah banget dilenturkan. Kalaupun misalnya raket ini medium, ya saya rasa ini medium fleksibel lah pasnya lah. Dan medium fleksibelnya masih mendekati ke fleksibel atau lentur banget guys. Beda dengan raket Posgi yang mediumnya memang fix di medium guys. Ini lebih berat untuk dilenturkan, yang ketika dipakai main juga pun rasanya lebih solid di medium guys. Jadi agak kaku ketimbang raket yang Flag Power guys. Dan feel unik yang saya agak terkejut, yang agak berbeda dengan spesifikasi dasarnya adalah sebetulnya kan raket yang Flag Power Airspeed 12 ini kan headlight ya guys, dan yang Posginya itu head heavy balance sampai dengan head heavy. Tapi nggak tahu kenapa ketika dipakai main, ketika melakukan smash itu yang airspeed ini kerasa kayak lebih berat di kepalanya guys. Makanya ini juga unik yang bikin saya penasaran kenapa bisa seperti itu guys. Dengan tingkat stiffness atau flexibility atau kekakuan raket ini yang berbeda guys, ini bikin timing pukulannya kedua raket ini agak berbeda sedikit guys. Kalau yang lentur ini kita tuh harus mukulnya agak lebih cepat, bahkan untuk melakukan swing tuh misalnya kedutan ya guys, itu agak lebih cepat gitu guys. Jangan terlalu jauh begini, jangan terlalu jauh begini ya ketika teman-teman, jangan begini, tapi lebih segini, didorong aja dia udah melentur guys, gitu guys ya. Beda dengan yang mediumnya Posgi yang lebih kakuan dikit, kita agak ada jarak yang lebih jauh sedikit kemudian ditembak. Jadi dua raket ini punya timing pukulan yang agak berbeda biar pas dan mantap ketika melakukan pukulan guys. Tapi secara keseluruhan sebetulnya dua raket ini masih nyaman banget dipakai untuk main all round bahkan dominan power guys. Dan nggak tahu kenapa dua raket ini ketika saya pakai main kerasa pantulan shuttlecock di frame kepalanya atau di senar raket ini kerasa solid banget loh guys. Ini rada-rada mendekati ke Haikua yang blue light guys. Jadi yaitu rasa solidnya frame kepala sampai dengan shaftnya, dua raket ini kerasa lebih solid. Di atasnya e-box Dutro dan juga karton yang Airtex 1000 itu guys. Dan untuk perbandingan awalnya kita coba bedakan hitting sound beberapa raket yang kemarin Haikua juga e-box dan dua raket ini guys. Kita dengarkan ya guys ya. Ini kita Flag Power dulu yang Airspeed 12. Kemudian ini ada Posgi yang seri Cyber guys, yang mana hitting sound dua raket ini nyaris mirip, nyaringnya enak banget di tarikan 28 lbs guys. Dan saya bandingkan dengan e-box Dutro ya guys, yang kerasa lebih di bawah ketimbang dua raket tadi.
dan kita bandingkan dengan yang Heiqua guys. Nah itu guys, jadi teman-teman bisa dengar sendiri, dengan senar di bawah harga 20 ribuan, 4 raket tadi yang saya bandingkan, ternyata yang terbawah adalah E-Box Dutro. Rasa mantep, solidnya shuttlecock ketika mukul di senar raket tes gitu ya, itu dua raket ini kerasa lebih solid. Makanya kenapa di review E-Box Dutro itu saya bilang E-Box Dutro itu spesialis pemain depan banget. Enaknya narok-narok bola, nyodok-nyodok bola di depan, defense itu enak banget. Tapi untuk tembak-menembak, dua raket ini dan Heiqua Blue Light itu lebih mumpuni, lebih support, lebih kerasa solid dan enak banget. Ketika shuttlecock datang, das, itu mantap banget guys. Memang kalau dilihat dari framenya guys ya, memang dua raket ini kerasa nyaris mirip sih. Ini tuh model-model raket kayak Astrok 88 itu loh guys. Bagian dari sampingnya itu ini kelihatan kecil ya guys ya, kelihatan nano mungkin ya bahasa lainnya. Dan kemudian di bagian sininya itu sama-sama menekuk nih, sama-sama ke dalam ya, sampai dengan atasnya pun sama guys. Nyaris dua raket ini tuh sama, hanya feel-nya beda di kekakuan raketnya. Dan kalau saya harus jujur ya, sebetulnya antara dua raket ini kemudian dibandingkan E-Box dan Heiqua, saya lebih suka pakai Posgi yang kerasa lebih kaku di shaftnya guys ya. Ini kerasa lebih medium, yang dipakai main power tuh punya tingkat pukulan yang lebih kenceng banget guys, dan mantep lah. Dan ini sih feel pemakaian pribadi saya guys ya. Bisa jadi teman-teman semua kalau pakai dengan beberapa brand tadi, teman-teman bisa lebih suka dari brand lainnya. Tapi intinya sih untuk 4 raket yang saya bandingkan tadi, ini semua termasuk raket-raket yang recommended untuk dibeli di harga 200 ribuan guys. Dan segitu dulu guys review pemakaian dari saya untuk Flag Power dan Posgi. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan see you next time guys.